Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview hasil presentasi dari Mas Bintang mengenai prediksi letusan Gunung Merapi dengan machine learning. Nah, pada presentasi yang sebelumnya, Mas Bintang kan sudah menyebutkan terkait untuk bagaimana bisa membuat prediksi letusan gunung berapi dengan machine learning, di mana sudah menyebutkan mengenai permasalahan yang ditemui sehingga melatar belakangi untuk membuat prediksi ini. Nah, mungkin yang menurut dari saya, dari Mas Bintang sudah menjelaskan permasalahannya dengan baik, akan tetapi ada beberapa poin yang menurut saya belum jelas, seperti keterbatasan data historis di poin ketiga, di mana Mas Bintang hanya menjelaskan terkait hanya kadang lompat-lompat gitu pernyataannya. Cuman mungkin tidak menjelaskan lebih detail lagi maksudnya dari data historisnya yang lompat-lompat itu seperti apa, dan apakah memang data historis ini apakah bisa digunakan untuk bantuan dalam membuat prediksi ini. Nah, selain itu juga dalam poin pertama ada keterbatasan interpretasi manual. Nah, tadi sudah dijelaskan juga untuk interpretasi manual ini ada kendala karena terkadang data itu juga terbatas atau tidak dapat diakses secara publik. Nah, mungkin dari mana Mas Bintang bisa tahu kalau misalnya memang datanya itu diakses tidak tersedia secara publik, karena kan kalau misalnya tidak tersedia dalam publik kan pasti kita tidak tahu ya datanya, atau mungkin ada beberapa informasi yang tidak tersedia secara publik, mungkin begitu, atau seperti apa, atau mungkin saja bisa diberikan contohnya untuk datanya itu yang interpretasi yang bisa didapatkan itu seperti apa, mungkin seperti itu. Nah, kemudian dari yang sudah dijabarkan juga terkait machine learning atau sistem yang akan dibuat itu seperti apa, mungkin dari saya pribadi itu menurut saya penjelasan dari Mas Bintang masih belum cukup detail, karena masih secara kurang detail ya, maksudnya alur programnya itu mungkin seperti apa, karena hanya mengambil sumber data sensor seismik misalkan kayak gitu, terus setelah pre-processing akan mengambil poin-poin penting. Nah, poin-poin pentingnya itu seperti apa contohnya begitu, sehingga kan agar lebih jelas, oh memang dari sistemnya ini akan mengambil menggunakan data-data dari seismik itu yang seperti ini, sehingga akan menghasilkan output yang seperti ini gitu sih. Jadinya kan lebih jelas lagi, karena kan hanya menjelaskan oh nanti dari pre-processing ini akan menggunakan dari setelah hasil pre-processing akan menggunakan machine learning models yaitu random forest tadi, kemudian mendapatkan prediksi. Nah, penjelasan outputnya itu seperti apa, terus outputnya nanti ya cuman menyebutkan apakah gunung itu atau meletus atau tidak. Nah, mungkin kayak outputnya itu nanti tuh detailnya tuh akan seperti apa gitu loh. Jadinya kemudian untuk pola untuk sensor seismiknya ini kan pasti secara pasti kan dia update terus ya untuk sensor seismik ini. Jadinya model peringatannya nanti seperti apa, atau datanya ini outputnya itu apakah hanya keterangan oh ini gunungnya akan meletus, atau oh apa mungkin perlu kriteria-kriteria lain, atau misal jika seismiknya sekian nanti siaga 1 atau sekian siaga 2 gitu nanti baru muncul meletus. Kan tadi menjelaskannya hanya apakah gunungnya mau meletus atau tidak, jadi kayak kurang detail dalam penjelasannya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya.
Mas Bintang sudah baik atau sudah bagus dalam menjelaskan, juga dalam menjelaskan harapannya dari sistemnya ini juga sudah cukup baik. Hanya dalam menjelaskan alur sistemnya nanti yang ingin dibuat itu yang kurang mendetail karena masih terlalu high level, dan cara alur kerjanya sistemnya secara yang mudah dipahami atau sumber datanya atau outputnya yang memang belum terlalu jelas begitu. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau analisa saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.